warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la tasqutus salatu an ahadin, dan tidaklah gugur oleh salat an ahadin daripada seseorang, walau ishtadda alaihil maradu, sekalipun berat atasnya oleh sakit, illa kecuali gugur idza ghaba aqluhu, apabila hilang oleh akalnya seseorang, bi ghairi ta'ammudin minhu, dengan ketiadaan kesengajaan daripadanya. Wala udhra lahu fi ta'khiriha fil hadari an waqtiha, dan tidak ada uzur bagi seseorang pada menunda salat pada di rumahan, an waqtiha, daripada waktunya salat. Walau takasarat alaihil asghalu, sekalipun numpuk atas seseorang oleh kesibukan-kesibukan, illa kecuali udzur idza nasiyaha, apabila lupa oleh dia akan salat, bi ghairi la'abin, dengan tanpa main-main, au nama qabla dukhuli waqtiha, atau ketiduran dia sebelum masuk waktunya salat, walam yantabih, dan tidaklah bangun dia, illa ba'da fawatiha, kecuali sesudah luput waktunya salat. Wallahu a'lamu bissawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini berbicara tentang kedudukan salat dan uzur-uzur salat. Sebagaimana dimaklumi bahwa salat itu adalah ibadah paling tingginya ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradallahu 'alal 'ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas shalah." Kata Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba sesudah tauhid, yakni syahadat, akan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang daripada salat. Andai ada kewajiban yang lebih tinggi dari salat, pastilah Allah suruh para penghuni langit, penghuni bumi untuk mengerjakan ibadah tersebut, di mana malaikat ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri ibadah. Itu menunjukkan bahwa salat adalah paling tingginya ibadah. Di sini dijelaskan wala tasqutus salatu, salat itu enggak gugur dari siapapun orangnya. Sesudah kita mengetahui pertemuan yang lalu bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat, ada meninggalkannya karena meyakini enggak wajib, dan ada meninggalkannya karena malas walaupun artinya yakin wajib.
Perlu diketahui bahwa sholat itu tidak ada maaf, sekalipun sakit kita parahnya kayak apa. Walaupun orang itu sakit parah, tetap saja orang itu disuruh sholat. Tidak bisa diri diajarkan oleh agama sholatnya duduk. Tidak bisa duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring, dia terlentang, nggak bisa terlentang, kedip-kedip dia punya mata. Saking pentingnya sholat. Karena itu, saking tingginya nilai sholat ini, sampai dalam keadaan perang melawan musuh-musuh Islam, tetap saja oleh agama masih disuruh untuk mengerjakan sholat. Orang parahnya kayak apa, tetap saja orang itu wajib mengerjakan sholat. Kenapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan saking tingginya kadar sholat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking agungnya nilai sholat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dalam keadaan perang diatur jangan ninggalin sholat. Saking tingginya sholat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mengeluarkan sholat daripada waktunya itu disebut dalam bahasa agama orang fasik. Kemarin dijelaskan. Begitu juga orang yang mengerjakan sholat tidak belajar ilmu tentang sholat, itu orang itu tidak diterima daripada dia punya sholat. Sholat ini sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya Nabi. Beliau meriwayatkan hadis, kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yatrukus salata wa lam yatiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillahi ta'ala wa ana bari'un minhu. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, melainkan Allah tulis di jidatnya, yang mana orang-orang soleh itu baca itu di jidatnya ada tulisan, ini orang keluar dari kasih sayang Allah. Ada tulisan di jidatnya, hadza kharijun min rahmatillah, ini orang keluar daripada rahmatnya Allah. Wa ana bari'un minhu, aku enggak mau ngakui menjadi dia daripada umatku. Aku melepaskan diri, enggak bisa memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, tapilah kalau kita mengerjakan sholat, kata Nabi, man hafadha ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Kalaulah kita mengerjakan sholat, maka Allah muliakan kita dengan 5 macam
macam kemuliaan. Apa itu kemuliaan bagi orang yang rajin mengerjakan sholat? Yang pertama kata Nabi, yarfa'uhullahu anhu adzabal qabr. Allah angkat daripadanya azab kubur. Di kuburnya enggak disiksa orang yang tukang sholat, tapi dia rajin Senin Kamis enggak malu kalau enggak sholat mau di kuburnya disiksa. Jadi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di kuburnya enggak disiksa. Di dunianya yarfa'ullahu anhu dhiqal 'aishi. Allah angkat dari kesempitan hidup. Enggak dikasih sama Allah kesempitan hidup orang yang soleh. Jadi meski nampak rezekinya pas-pasan, tapi berkah. Itu orang soleh. Kalau enggak sholat, biar kata rezekinya banyak kelihatannya, tapi kepusing terus, isinya ngeluh begitu. Karena penyebabnya enggak sholat. Ngeluh dia, isinya begitu, ngeluh duitnya banyak begitu. Kalau duitnya dikit lebih parah yang ngeluh. Iya begitu. Dia barakah orang yang sholat itu barakah. Jadi kerja memontang manting kayak semut, itu orang nggak sholat. Tahu semut nggak? Semut itu kerja mau dari pagi sampai malam, enggak kebangun rumah. Enggak ada rumah, enggak punya rumah. Padahal dari pagi sampai malam kerjanya enggak kayak tawon no. Kerjanya itu jam 7 baru keluar rumah, jam 7 udah siap, sebelum maghrib udah pulang. Tawon itu rumahnya bertingkat-tingkat, udah pertemuan gitu. Iya, karena dia uang itu udah dikirnya dia. Uangnya bacanya sholawat. Bikin rumah. Berkat apa? Iya, dia begitu. Jadi enggak capek itu. Tawon begitu. Lihat aja tuh tawon. Jangan melihat tuh tawon. Jangan dibaca kenapa. Tuh. Jadi orang yang sholat itu dihilangkan kesusahan hidup. Hidupnya enggak susah. Ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Nanti di akhirat diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Lewat tangan kanan. Itu faedah daripada sholat yang dikerjakan. Keempat, yamurru ala sirati kalbar. Dia bakal lewat di jembatan di akhirat itu secepat kilat. Kayak kilat, cepret nyampe surga. Padahal normalnya 3000 tahun. Naik 1000, lurus 1000, turun 1000 baru sampai di surga. Kalau orang sholat kayak kilat cepret. Begitu. Itu sholat. Yang kelimanya, yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga enggak pakai diperiksa-periksa. Kalau dia enggak pakai. Namun sebaliknya kata Nabi, wa man tahawana 'ala sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubat. Siapa orang yang ninggalin sholat
maka Allah bakal siksa dia 15 macam siksa. Kalau kita nggak sholat, disiksa 15 macam siksaan. 6 di dunia, 3 saat mati sakaratul maut, 3 saat dikubur, 3 saat di akhirat. 15 kalau kita meninggalkan daripada sholat. Mana tuh 6 di dunia orang yang nggak sholat? Kata Nabi, tunza'ul barakatu min umri, dicabut keberkahan umurnya. Umurnya mau panjang, kosong, kurang berkah. Jadi atasnya doang gede, nggak ada isinya. Jadi masih mendingan tasnya kecil, isinya Presiden Amerika. Oh iya penuh. Jadi orang yang nggak sholat tuh keberkahan umurnya nggak ada. Jadi waktunya habis muter sia-sia, kurang manfaat. Kalau kita ninggalin sholat, begitu. Yang kedua kata Nabi, tumha anhu simas soleh. Kata Nabi, dihapuskan ciri-ciri orang soleh. Jadi enggak ada tanda-tanda orang soleh, orang baik. Kalau orang enggak soleh, mukanya enggak kena air wudhu, enggak bercahaya. Dia pakai bedak macam-macam tetap aja enggak ada cahaya. Wong yang ngasih cahaya adalah Allah. Begitu. Kalau orang nggak sholat enggak menarik. Biar kata dia cantik kayak tetap aja biasa aja. Orang nggak sholat. Begitu. Lihat saudara-saudara kita orang muslim di depan banyak biasa aja. Begitu. Karena nggak kena air wudhu. Mana lagi di dunianya? Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah Ta'ala alim. Setiap kebaikan yang dikerjakan enggak ada ganjaran. Orang yang enggak sholat enggak ada. Apanya aja. Dia sedekahnya enggak dikasih ganjaran. Orang enggak sholat. Dia puasanya enggak dapat ganjaran. Orang yang enggak sholat. Wong pondasinya nggak ada. Kalau pondasi nggak ada, biar bangunan batal tinggi, roboh aja. Wong nggak ada pondasi. Jadi amalnya nggak ada. Kan saya ibadah macam-macam mentang-manting, kalau nggak ada ganjaran. Begitu. Mana lagi di dunianya? La yurfa'u lahu doa ila sama. Doanya enggak naik ke langit. Doa mau doa penangis doanya. Begitu. Enggak manjur-manjur. Itu penyebabnya enggak sholat. Penyebabnya enggak sholat. Itu di dunia sengsaranya enggak sholat. Mana lagi? Laisa lahu haddun fi du'a'i sholihin. Enggak ada bagian, enggak ada jatah doa-doa orang soleh. Kan kalau khutbah Jumat, ya Allah ampuni orang muslimat, atau tadi biasanya kalau ibu-ibu zikir mau ngaji, kita baca Fatihah buat semua kita orang teman kita biar mudah hidupnya. Enggak masuk, enggak kebagian, enggak ada. Doa ya Allah ampuni dosa orang mukmin, laki perempuan, enggak ada jatah, enggak bisa. Gara-gara dia enggak sholat, enggak ada pondasi. Enggak sholat begitu.
Dan yang paling parah keenamnya, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia ini, meninggal dunia tanpa bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau orang enggak sholat, enggak sholat. Mana 3 saat mati? Kata Nabi, ketika dia mati, an yamuta dalilan, matinya hina. Orang yang enggak sholat itu matinya hina, matinya. Jadi ya Allah, kadang mohon maaf di tempat tidur. Begitu. Itu gara-gara enggak sholat dulu. Makanya ketika ada orang yang kayak begitu, sekarat lama berbulan-bulan, begitu siang begitu. Saya pernah nemuin orang hampir 4 bulan di Pelni, di ICU. Bahkan bisa dibaca seharinya berapa. Ini belum BPJS, belum ada. Habis sudah tuh rumah besar. Saya bilang tobat aja, mau istighfar yang banyak. Begitu. Siang matinya habis akhirnya. Begitu. Orang nggak sholat, kadang banda banyak, habis saja banda yang ada buat berobat, tapi sampai bandanya ada tapi habis. Iya habis. Jadi hina kalau kita enggak sholat. Kedua, an yamuta jami'an, dia saat matinya dia lapar matinya. Ketiga, an yamuta atshanan, matinya kehausan. Orang nyawa dicabut itu sakitnya kayak badan dibacok 300 kali. Badan kita itu nyawa dicabut. Orang yang enggak sholat itu saat meninggal dunia itu dia kehausan, haus, sampai Nabi menyampaikan dalam hadisnya itu, lau suqiya biharat dunia malawi. Kata Nabi, andai dikasih minum sampai air itu selalu enggak hilang hausnya, saking hinanya dia di mata Allah gara-gara itu saat mati. Jadi menjelang mati gara-gara. Bagaimana dikuburnya orang nggak sholat itu? Pertama, dikuburnya yudayyaku alaihi fi qabrihi hatta tahsaliqat. Kuburnya dibikin sempit sama Allah, digencet, dikubur sampai tulangnya hancur berantakan. Orang yang nggak sholat itu, ini pala nih kaki. Kalau digencetnya dari pinggir mending jadi wayang. Gitu. Ini bukan begitu gencetnya dikubur orang nggak sholat, dari pala ke kaki. Begitu. Itu begitu. Jadi dari palanya sama buminya dari ujung ke ujung. Begitu. Jadi coba dibayangin kita digituin. Itu sakit. Itu gara-gara enggak sholat. Na'udzubillah min. Itu dikuburnya kayak begitu. Kedua, yuqadu alaihi nar. Dikuburnya ada api, keluar api. Itu di kitab apa itu Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Madibari dongeng. Ada orang perempuan dikuburnya. Jadi ketika kakaknya itu ikut nguburin, keluar dari kuburan, lalu kemudian kuncinya keluar, dompetnya jatuh, dicari nggak ada, mana banyak barang berharga. Akhirnya kuburannya digali ulang, digali lagi, baru digali lagi.
Jadi keluar arti. Jadi nggak terus dia nanya sama ibunya, Mak, ini adik saya ini kan rajin dia ngaji, begitu. Kamis ngaji dohor, rajin dia ngaji, begitu kata si kakaknya ini. Rajin dia ngaji, amalnya bagus, tapi emak dongeng lah amalannya apa. Adik saya begitu, dia nangis. Kata ibunya, ya kalau berbicara ngaji rajin yang dia tahu. Cuman kalau subuh dia tidak sholat, begitu, tidak sholat, begitu. Itu cuman subuh doang. Bagaimana kalau 5 waktu? Keluar hati. Siang mati. Yang ketiga di kuburnya itu nanti akan dicatat ular. Jadi yusallitullahu alaihi fi qabrihi su'banan aqra. Nanti dicatat ular. Namanya ularnya Syuja'ul Aqra. Ularnya itu gede, palanya botak. Ular namanya Syuja'ul Aqra. Rasulullah yang kasih nama. Nabi sebut ularnya namanya Syuja'ul Aqra. Syuja' ular gede, botak. Gede. Itu dia, si ular itu panjang, dia punya kuku dari besi. Itu ular kaki, iya. Dia akan mencatat orang yang nggak sholat. Kata dia nih, kalau kita nggak sholat, ana syuja'ul aqra, saya ini namanya ular besar yang botak. Kata ular itu sama si mayit di kuburnya, saya ini disuruh oleh Allah untuk nyatek ente dari subuh sampai dohor, karena enggak sholat subuh. Kalaulah dohor, mencatek dohor sampai asar. Kalaulah asar, mencatek asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Dicatek setiap hari orang yang meninggalkan daripada dia sholat. Itu begitu dikubur. Di akhirat, bagaimana nanti ketemu dengan Allah orang yang gak sholat? Nanti akan diseret oleh malaikat. Namanya malaikat Zabaniyah. Itu ada di Iqra. Sanad'u Zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud. Diseret sama malaikat pakai rantai. Yang rantainya panjangnya 35 meter. Terus rantainya itu kata Nabi akan dimasukkan ke mulutnya. Ke mulut orang masuk panas. Ke mulutnya. Udah masukin di mulutnya, keluar dari dubur. Dari dubur, dari mulut keluar dari duburnya di pantat. Itu ketika ditarik itu sama malaikat rantai itu, ucusnya keluar. Itu gara-gara nggak sholat di dunianya, nggak sholat. Karena itu kata kitab kita, wala tasqutus sholatu an ahadin. Sholat ini nggak gugur dari siapapun. Siapapun saja kudu mengerjakan daripada sholat. Walau istadda alaihil marad, sekalipun sakitnya parahnya kayak apa. Walaupun sakitnya parah, tetap aja sholatmu wajib dikerjakan. Berat, begitu berat. Itu begitu. Itu di akhirat tuh. Nanti dikasih rantai. Dua, enggak disayang sama Allah. Enggak. Di akhirat enggak bisa dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta. Enggak. Ketiga, enggak dibersihkan daripada
dosa-dosa dia. Itu orang yang enggak sholat. Karena itu kata Nabi, ladina liman la sholat, enggak ada agama bagi orang yang enggak sholat. Wala amanata liman la sholat, enggak ada amanat bagi orang yang enggak sholat. Orang enggak sholat, jangan jadi pimpinan. Jadi pimpinan repot begitu. Wala imana liman la sholat, dan tidak ada iman bagi orang yang enggak sholat. Nabi repot. Begitu repot. Walaupun kita sakit parah, sholat ini enggak gugur, kecuali ada yang diizinkan enggak sholat, enggak apa-apa, enggak sholatnya boleh. Satu doang kata kitab kita, illa idza ghaba ahlu, kecuali kalau dikit-dikit ketawa. Kalau orang yang dikit-dikit ketawa itu enggak sholat enggak apa-apa. Iya, dikit-dikit ketawa. Yang model begitu tuh enggak sholat enggak apa-apa. Sebab kenapa enggak apa-apa? Iya, akalnya enggak ada. Kecuali yang gugur bila hilang akal tanpa sengaja. Dia bikin nyalon dewan, yang lain naik kursi di Senayan, ini naik pukul. Dia enggak sholat enggak apa-apa, karena gila. Jadi sholat mau sakit kayak apa sakitnya, mau bepergian capeknya kayak apa, yang namanya sholat tetap wajib, kecuali enggak wajib sama satu orang. Siapa? Dia orang yang gila. Begitu orang yang nampaknya bahagia, dikit-dikit ketawa. Yang kayak begitu enggak sholat, enggak apa-apa. Begitu. Udah pikun dia diingetin aja, akal mah ada. Udah pikun duit ngerti enggak dia? Ngerti. Ngerti enggak dia? Enggak ngerti enggak dia? Oh ngerti ya, berarti ngerti ini juga ngerti. Iya begitu. Diingat. Iya diingat. Sholat begitu. Jadi makanya sering kita dengar bahwa sholat kan pertama kali diperiksa di akhirat adalah sholat. Bahkan di dalam banyak hadis dan ulama banyak tulis, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dakhla, gurunya Syekh Nawal Benteni, di dalam kitabnya itu Majmu' Mustamil, dijelaskan bahwa yang namanya bala bencana akan diangkat daripada rumah yang di rumah itu orangnya pada sholat. Sebagaimana bala bakal turun, musibah bakal turun di dalam satu rumah yang mana rumahnya itu penghuninya enggak sholat. Jadi makanan yang dimakan oleh orang sholat, orang enggak sholat jadi penyakit. Benar kan? Jadi makanan itu kata Nabi, bila orang itu enggak sholat, makanan itu melaknat. Makanan yang dimakan itu dilaknat. Maka ketika dia makan durian, jadi darah tinggi. Itu gara-gara enggak sholat. Kita makan pink, jadi asam urat. Begitu. Itu gara-gara enggak sholat. Ini makanan ini yang dimakan, ini ngomong, ya Rob, saya enggak mau dimakan dia. Enggak mau. Andai dimakan dia, tolong dijadikan penyakit.
Itu gara-gara nggak sholat. Gara-gara nggak sholat. Ngomong makan. Baju yang dipakai nih kalau nggak sholat, bajunya ngomong, Tuhan saya nggak redo dipakai dia. Itu bajunya Nabi yang nyampe. Nggak redo, cuman karena engkau ini saya tundukin nggak bisa berontak. Saya terpaksa. Kalau boleh saya kabur, saya kabur. Kata baju, saking nggak demen di dunia. Kalau orang nggak sholat tuh bumi yang diinjak marah-marah. Orang nggak sholat, dia ngomong semuanya, semuanya. Itu kalau nggak sholat, begitu nggak sholat. Makanya terjadinya bala bencana, terjadinya musibah dalam macam itu penyebabnya kita nggak sholat. Jadi bukan kita harus didorong pakai masker, pakai ini, sholat, maskerin diri. Jadi pagerin pakai sholat. Kalau kita sholat, ini jangan sampai orang dilarang sholat ya. Akan tambah musibah. Begitu. Sebab bala itu akan turun pada orang yang nggak sholat. Yang bergaul dengan nggak sholat aja kecipratan bala. Yang bergaul sama orang yang enggak sholat. Itu. Jadi kembali, sholat ini enggak gugur kecuali orang itu gila. Kalau gila baru sholat itu gugur. Kalau dia gila. Kemudian bolehkah meninggalkan apa itu udzur sholat begitu ya? Disebutkan kata kiai kita wala udhra lahu fi takhiriha an waqtiha. Enggak ada maaf, enggak ada uzur kalau kita menunda-nunda sholat di rumah, kecuali musafir diizinkan namanya jamak qas. Walau takasarat alaihil asyghal, walaupun kerjaannya numpuk. Sholat ini nggak ada maaf. Walaupun kita ini kerjaannya numpuk kayak apa, kerjaannya banyak, dia nyuci, dia ngomong, dia segala macam, tetap aja udah sholat. Ustaz kemarin tuh juga ngomong, masuk surganya gampang, tapi yang nomor satu berat, udah sholat. Yang nomor satu, yang kemarin nomor satu sholat. Jadi kita orang kudu sholat. Biar kata kerjaannya banyak. Begitu. Enggak bisa. Tetap aja kita kudu sholat. Adakah uzur meninggalkan sholat? Menunda sholat? Adakah uzur menunda sholat sampai keluar dari waktunya? Ada dua. Uzur sholat ini dua. Uzurnya ada dua. Pertama kata yai kita, illa idza nasiyaha bi ghairi ta'bid. Orang tidak dosa mengeluarkan sholat dari waktunya. Enggak dosa keluar sholat dari waktunya. Pertama, bila dia lupa. Bukan karena main-main, karena nonton TV, main bola, main bulu tangkis, main apa? Lupa dia seperti dia ngederes Quran dari maghrib, demen maghrib, saking asiknya tahu dan subuh. Ini saking luar biasa, enggak berhenti. Iya, sampai subuh lupa belum sholat isya. Enggak dosa. Sebabnya lupa.
sebabnya lupa. Enggak dosa. Jadi enggak dosa menunda sholat dari waktunya bila dua hal ini. Ada dua faktor yang menyebabkan menunda sholat keluar dari waktunya enggak dosa. Dua. Satu karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main. Kalau karena main-main mau nggak diampuni. Dia main catur dari jam 10 pagi terus saja sampai asar, lupa belum sholat zuhur. Ini lupanya tetap dos begitu dos, karena main-main itu asik begitu asik. Yang kedua, au nama, karena ketiduran sebelum masuk waktu, bangun sesudah lewat, itu nggak dosa. Ibu tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore, jadi tidur jam 10, Anda mendusin dapat tidurnya. Orang kampung nyebutnya kayak kebo kalau tidur, kayak kebo. Saya juga nggak pernah paham kebo itu tidurnya kayak apa, karena nggak punya kebo. Tapi orang sebut kayak kebo. Iya, dia tidur jam 10 pagi, dohor enggak bangun, enggak mendusin enggak, bangun jam 4, bangun jam 4, itu enggak dosa karena ketiduran. Ya tentu dikerjakan sholat itu di qadha nanti jam 4-nya, tapi kelewat dari waktunya nih enggak dosa karena ketidur. Jadi dua-dua untuk udzur sholat. Udzur tuh enggak dicatat dosa dengan menunda sholat dari waktunya yang diatur, enggak dosa. Satu karena lupa, dua karena ketiduran. Kalau ibu tahu temennya tidur udah dohor, artinya jam 1 tidur, ini wajib dibangun, wajib karena tidurnya udah masuk waktu. Tapi kalau yang kayak tadi nggak wajib. Ada temannya tidur jam 10, sunat dibangun, bangun dohor, sunat begitu. Tapi kalau udah masuk waktu harus yakin bangun jam 9. Kalau enggak dosa tidurnya dos. Kalau enggak, ini tidur. Dua ini udzur sholat cuma dua. Udzur sholat itu artinya mengeluarkan sholat dari waktunya, dihukumi tidak dosa. Ada dua. Pertama karena kelupaan, kedua karena ketiduran. Ini udzur. Jadi walaupun pekerjaannya banyak kayak apa, enggak boleh sholat itu ditinggal, enggak boleh. Walaupun pekerjaannya numpuk kayak apa numpuk, tetap aja wajib ngerjain. Lakinya ditolongi. Jadi kasihan. Jadi udah nyari duit, dia capek. Ujungnya kalau enggak sholat, masuk neraka kan kasihan. Namanya ditolongi. Tolongin dibangun, bang. Begitu dibangunin, jangan didiemin. Sianan dia, capek dia, habis nyari duit, sianan. Kalau nggak ada yang bangunin
Iya, itu namanya yang tadi itu. Dosa berarti dia. Enggak dosa. Tapi dia udah waktu masuk sholat di jam, udah waktu masuk sholat di jam, jadi dia sampai di rumah itu udah. Umpamanya gimana? Umpamanya gimana? Dia di rumah. Jam berapa ya, jam berapa? Dia sampai di rumah itu jam 12 lewat dan Iya. capek banget. Dia istirahat sebentar, ternyata ketiduran di bangku. Nah akhirnya dia pikir mau tidur sebentaran doang nih, ngadumin muka gitu. Tapi malah kebablasan sampai asar. Udah inget, astagfirullahaladzim saya belum sholat zuhur. Nah gitu, akhirnya dia mau kode asar, dikode dengan asar gitu. Waktu zuhur itu gimana pakai? Ya, jadi kalau sudah masuk waktu, kita kalau mau tidur, kita harus punya keyakinan bakal bangun sebelum asar. Kalau udah masuk waktu, apakah keyakinan bangun ini dengan alarm, dengan apa? Karena kalau kita nggak punya yakin bangun, dosanya dua, dosa tidurnya, dosa menunda sholat. Taubatnya dua, taubat karena tidur sudah masuk waktu, dua, taubatnya karena mengeluarkan sholat dari waktu. Begitu kalau tidurnya udah masuk waktu. Kalau belum waktu enggak dosa. Qadha mah tetap qadha, hanya enggak dosa. Tidurnya enggak dosa. Kalau sebelum masuk waktu. Kalau udah lewat waktu, ini waktu ada. Jadi kalau kita umpamanya suaminya tidur, dohor jam berapa? Jam 12. Dia tidur jam 1. Biarkan dia ngantuk. Kita ingetin karena dia tidurnya udah masuk waktu. Bang, kayaknya udah sejam setengah nih, udah meremnya. Diingetin, Bang. Kalau ibu cuma ngingetin doang, nggak maksa, jangan disiram, Bang. Nanti ibu ingetin aja, Bang. Ini udah tengah 3. Ini udah mau asar. Bangun, dia melek, dan ibu nggak dosa. Yang penting ngasih tahu doang. Jadi ngasih tahu, ngingetin doang. Jadi kita nggak dosa, yang dosa dia. Tapi kalau kita diemin aja, kitanya ikut dosa. Diemin aja. Jadi tugasnya ngingetin namanya amar ma'ruf. Namanya ngingetinnya doang. Tidak. Ngingetin. Biar berkah. Jadi kewajiban kita ngingetin. Kalau kita nggak ngingetin, biarin aja dia tidur. Maka yang masuk neraka duluan kita. Iya. Itu Nabi. Wa illa fa'anta awwalu man tusa'aru alaikan nas. Bila Anda nggak ingetin, mula-mula Anda duluan yang api neraka dipersiapkan untuk dibakar. Karena ada orang salah kita diemin, yang ngediemin orang salah sama dengan salah. Jadi ngingetin doang, Bang, saya ini bukan cerewet, saya sayang. Abang kan capek nyari duit buat saya, capek. Saya bisa bayangin capek abang, tapi abang juga jangan sampai abang masuk neraka. Saya nggak tega, masa saya enak masuk surga, abang masuk neraka. Kan enak, Bang, kalau bareng-bareng masuk surga. Karena orang paling nikmatnya orang di surga tuh kalau suami istri, anak-anaknya masuk surga. Itu paling nikmatnya orang di surga. Jadi enggak ada di surga tuh orang yang paling nikmat selain orang suaminya, istrinya, anak-anaknya bareng di surga. Itu paling nikmatnya orang di dalam surga. Kalau anak susah banget. Iya, orang lain aja nih, orang lain disuruh diingetin. Kalau anakmu jangan. Oh begitu. Ini orang lain kan tadi saya bilang,
ibu, temennya tidur, ibu disuruh bangunin. Itu orang lain temannya. Begitu. Disuruh. Iya. Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain anak. Amalan itu doain. Begitu. Ini penting. Jadi biar sibuk kayak apa, kita kudu sholat biar berkait. Mau ngapain? Di dunia senang, apalagi kita nganggur begitu, gelarnya cuma MC, ngomong cucu, nggak sholat juga. Jangan, rugi. Sholat kita harus kurang lebih demikian hukumnya. Satu, hukumnya sholat enggak gugur sama siapapun dalam keadaan sakit parah kayak apa, wajib sholat, kecuali satu yang enggak sholat yaitu orang gila. Dua, orang mengeluarkan sholat dari waktunya tidak ada udzur kecuali dua orang. Yang sholatnya kelewatan dari waktunya yang dimaafin, satu karena lupa tanpa main-main, kedua ketiduran sebelum masuk waktu, bangunnya sudah lewat waktu. Begitu. Itu guys. Segini ngaji kita, ada yang ditanya, silakan. Dari materi. Kalau apa yang kelewatan, yang siksa di akhirat tadi. apa? Yang siksa orang meninggalkan sholat yang di akhirat. Yang di akhirat, satu bakal dirantai kan gitu. Dua, enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tiga, tidak disucikan oleh Allah, bahkan diadab dengan adab yang amat sangat pedih. Itu begitu nabinya di akhir. Itu begitu berat. Siang. Begitu. Ini yang paling pokok. Wallahu a'lam. Kalau sudah